Halo guys, kembali lagi kita di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Tentunya bersama saya Awin. Kita kembali lagi setelah mungkin ada 1 bulan kita vakum karena kita sedang ada kegiatan. Jadinya kita ada kegiatan berkebun, kita menanam mumpung lagi musim hujan guys. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu kelanjutan video sebelumnya. Bagi yang belum nonton bisa lihat linknya di bawah ini. Jadinya kita akan membahas kelanjutan kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida, yaitu yang ketiga guys. Nah, sebelum lanjut jangan lupa nih para sahabat petani semua yang belum subscribe, bisa subscribe channel kita. Jangan lupa juga jempolnya, like-nya, dan tentu hidupkan lonceng notifikasinya guys. Nah, kita akan membahas yaitu kunci dan tips sukses yang ketiga, pengaturan pemberian nutrisi organik, nutrisi atau pupuk ini secara periodik, secara berkala pada tanaman kelapa hibrida kita guys. Nah guys, jadinya nutrisi untuk tanaman kelapa hibrida kita atau biasa kita sebut pupuk, jadinya sangat penting sekali dalam menunjang pertumbuhan tanaman kelapa kita sehingga bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, mulai dari batangnya, daunnya, dan juga nanti hasil yang kita harapkan pohon kelapa ini berbunga dan berbuah tentu pada akhirnya guys. Nutrisi atau pupuk yang bisa kita berikan itu sebelum kita melakukan penanaman, yaitu kita membuat lubang tanam, dan pada lubang tanam tersebut kita bisa berikan pupuk kompos maupun pupuk kandang guys, dari kotoran sapi maupun kotoran kambing. Nah, setelah kurang lebih 3 hari lubang tersebut baru kita siap untuk ditanami. Jadi ketika pupuk tersebut sudah tercampur dengan tanah, kita siapkan bibit dan kita bisa menanam dari tanaman kelapa hibrida ini guys. Nah, itu sebelum penanaman. Nah, setelah penanaman mungkin kurang lebih 1 bulan, jadinya baru tanaman kelapa ini bisa kita beri pupuk. Setelah akar-akarnya terbentuk, kita berikan nutrisi, mulai dari kita buatkan bubugan atau bisa kita sebut dengan penggemburan mengeliling. Nah, ini yang belum dilakukan penggemburan. Nah, kita akan berpindah, kita akan lihat contohnya yang sudah dilakukan penggemburan dan diberi nutrisi guys. Nah, seperti ini contohnya guys. Jadinya ketika sudah, kalau ini sih sudah berumur 1 tahun ya guys. Ya, kita jadikan contoh saja. Jadinya sini yang saya maksud tadi, kita bisa bubukan dengan melipat tanahnya dari luar
ke dalam sehingga berbentuk bubukan. Nah, kita yang pertama, yang paling sederhana, kita bisa isi nutrisi secara organik. Di sini kita memanfaatkan jerami bekas, guys. Jadinya jerami bekas yang dari sawah, yaitu bekas potongan tanaman padi, bisa kita isi, bisa kita manfaatkan. Nah, selain sebagai nutrisi untuk tanaman kelapa ini juga berfungsi yang pertama itu menjaga kelembaban, guys. Jadinya ketika kita menyiram ataupun tanaman kelapa ini mendapatkan air hujan, jadinya dia akan tetap lembab, guys. Ya, seperti ini. Ya, jadinya basah masih, sehingga sehingga terkena cahaya matahari, dia tidak mudah menguap, guys, airnya tersebut. Nah, terus yang ketiga, jadi fungsi jerami di sini itu bisa menghambat pertumbuhan rumput atau gulma. Sedangkan di area yang kita isi jerami ini tetap bersih dari rumput gulma yang mengganggu, sehingga tidak mengganggu nutrisi yang dibutuhkan dari pohon kelapa ini, guys. Nah, untuk pemberian nutrisi bisa kita ulangi. Kalau ini kita ulangi kurang lebih 6 bulan sekali, guys. Jadinya dalam waktu setahun kita cukup isi 2 kali nutrisi ini. Salah satu nutrisi organik yang bisa kita gunakan untuk kita manfaatkan adalah garam dapur, guys. Ya, ini garamnya. Ini bisa sebagai pengganti pupuk urea, karena jauh juga harganya lebih murah, guys, kalau dibandingkan pupuk. Nah, garam ini kita taburkan. Jadinya ini kita akan taburkan. Yang pertama kita dari atas, guys, dari atas pelepahnya. Setelah pelepah yang ketiga, guys, jangan pada daun mudanya. Jadinya ini bisa dilihat, ini adalah posisi daun mudanya. Nah, ini daun mudanya. Nah, garam ini akan kita beri adalah di pelepah yang ketiga, guys. Pelepah yang ketiga di bawahnya sampai dengan pelepah yang terakhir, guys. Jadinya, nah ini, guys, ya, jadinya selain untuk memberikan nutrisi pada pohon kelapa ini, juga fungsinya adalah untuk mencegah hama. Hama yang paling sering menyerang adalah hama kumbang tanduk, atau di daerah kami disebut dengan nyungah biasanya. Nah, selain itu kita bisa isi di pangkal dari kelapa ini, guys. Nah, keliling, guys. Ya, jadinya kenapa kita isi di pangkal juga, ini juga bisa sebagai pengendalian hama, guys. Lama kelamaan dari garam ini nanti akan mencair dan tentu dapat diserap oleh akar, guys. Nah, ini yang paling penting, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa garam dapur ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin sebulan sekali bisa kita isikan pada tanaman kelapa kita. Nah, itu tadi, guys, kita sudah jelaskan bagaimana ini pemberian nutrisi, yaitu pemupukan pada pohon kelapa hibrida kita. Semoga
pohon kelapa hibrida yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan nantinya juga berbuah dengan lebat dan hasilnya juga memuaskan guys. Nah, jangan lupa terus ikuti video kita selanjutnya, masih ada banyak lagi guys. Tetap subscribe, like, komen video-video kita sehingga kita bisa saling berbagi informasi, pengetahuan untuk berkembang lebih baik guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Tani Milenial Indonesia.